Dampak sektor perkebunan kepada HAM dan hak anak. Halo, senang bertemu kembali dalam video seri pembelajaran bisnis dan HAM. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sektor pertanian memberi dampak kepada hak asasi manusia, terutama kepada tenaga kerja mereka, kepada masyarakat sekitar pertanian, dan kepada lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Nah, video kali ini kita akan melihat contoh-contoh dampak dari sektor perkebunan kepada HAM dan hak anak. Perkebunan adalah salah satu sektor yang menghasilkan komoditas unggulan seperti misalnya coklat, sawit, teh, kopi, tebu, tembakau, dan karet. Sektor perkebunan adalah salah satu sektor padat karya, yang artinya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada sektor ini sangat banyak. Oleh karena hal tersebut, sektor perkebunan termasuk salah satu sektor prioritas aksi bisnis dan HAM di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana sektor perkebunan bisa memberi dampak kepada HAM dan hak anak. Karena perkebunan adalah bagian dari sektor pertanian, maka dampak kepada HAM bisa terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan hidup sekitar perkebunan. Apalagi perkebunan termasuk industri yang rantai pasoknya cukup panjang. Masing-masing aktivitas pada rantai pasok tersebut memberi dampak kepada kehidupan dan hak anak. Aktivitas bisnis industri hulu seperti pada kebun rakyat atau kebun yang dikelola oleh perusahaan hingga pabrik pengolahan pertama memiliki resiko dampak kepada hak asasi manusia dan hak anak. Sebagai contoh, dari resiko dampak sektor perkebunan kepada tenaga kerja mereka yaitu dampak yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk misalnya aturan terkait penerimaan tenaga kerja, aturan terkait upah dan manfaat non-upah, seperti aturan cuti dan jam kerja. Apa yang diatur dan dilaksanakan oleh bisnis kepada tenaga kerja mereka berdampak langsung kepada keluarga dan anak-anak mereka. Apabila orang tua yang bekerja tidak mendapatkan upah yang layak, maka keluarga dan anak-anak mereka akan sulit mendapatkan kualitas hidup yang layak pula. Pada dampak di tempat kerja yang diberlakukan kepada tenaga kerja mereka, setidaknya terdapat 7 aspek yang perlu diperhatikan tentang bagaimana hak anak bisa terdampak, yaitu dampak kepada hak dan perlindungan untuk ibu bekerja atau istri dari pekerja yang hamil dan menyusui, dampak kepada pengasuhan anak dari anak pekerja, dampak pendidikan dari anak pekerja yang tinggal di tempat kerja, dampak akses kepada gizi untuk anak pekerja, dampak dari perumahan pekerja, dampak pada akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan di tempat kerja dan di perumahan pekerja, dan dampak pada resiko kekerasan terhadap anak, termasuk resiko terjadinya eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak. Sementara itu, resiko dampak yang bisa terjadi pada masyarakat dan lingkungan hidup adalah resiko saat terjadinya akuisisi lahan dan alih fungsi lahan. Misalnya dari yang awalnya adalah lahan tidur, hutan, atau daerah penyangga, menjadi sebuah usaha kebun, baik yang dikelola oleh rakyat atau oleh perusahaan. Resiko saat terjadi karena dampak lingkungan hidup akibat aktivitas usaha yang tidak bertanggung jawab, hingga misalnya menyebarkan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Resiko saat terjadinya bencana dan kedaruratan, termasuk yang berkaitan dengan bencana alam, non-alam seperti pandemi, atau kerusuhan dan konflik. Saat produk perkebunan mulai dikirim kepada pabrik pengolahan kedua, dampaknya menjadi berbeda. Begitu juga saat akhirnya produk siap dipasarkan kepada konsumen di gerai-gerai. Bisnis baik yang perorangan, kelompok, atau perusahaan perlu melakukan kajian risiko dan dampak HAM atau uji tuntas HAM yang mengintegrasi hak anak dalam prosesnya. Juga hak dari kelompok berisiko lainnya seperti hak perempuan, hak disabilitas, dan hak masyarakat adat. Pelaku usaha perkebunan sebaiknya mendorong perlibatan aktif dan bermakna. Pemangku kepentingan terutama dari perwakilan kelompok beresiko dan rentan yang diidentifikasi pada saat kajian atau uji tuntas HAM. Upaya perlibatan aktif dan bermakna pemangku kepentingan, terutama remaja sebagai perwakilan dari kelompok anak, dapat mencegah terjadinya keluhan dan pertentangan di kemudian hari. Mari kita lihat kembali apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha perkebunan untuk bisa menghormati dan mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara umum dan hak anak secara khusus. Yang pertama,
dampak pada tempat kerja dan kepada tenaga kerja. Dan yang kedua, dampak pada masyarakat dan lingkungan hidup.